Selamat pagi, suster, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu orang tua siswa, serta siswa-siswi kampus Santa Ursula yang dikasihi Kristus dimanapun Anda berada. Sesaat lagi kita akan mengikuti perayaan Ekaristi dalam rangka penutupan tahun ajaran 2019-2020 dengan tema Syukur atas Kasih-Nya. Misa syukur ini akan dipersembahkan oleh Romo Markus Nurwidi Pranoto. Disiarkan langsung dari Kapel Santa Ursula, Jakarta. Saudara terkasih, sekarang marilah kita mengawali perayaan Ekaristi ini dengan mendengarkan sapaan dari Bapak Uskup kita, Ignatius Kardinal Suharyo, dan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu pembuka Pujilah Tuhan Sang Raja dari Puji Syukur nomor 673. Dengan penuh syukur dan gembira, mewakili Keuskupan Agung Jakarta, saya ingin mengucapkan selamat kepada seluruh keluarga besar Santa Ursula, TK, SD, SMP, SMA, semua ibu dan bapak guru, para suster, dan semua yang terlibat di dalam pelayanan pendidikan Santa Ursula. Selamat atas berakhirnya tahun pelajaran 2019-2020. Semoga semua merasa gembira dan bahagia karena telah memberikan yang paling baik bagi pelayanan pendidikan yang berada di bawah naungan Yayasan Santa Ursula. Secara khusus kepada yang sudah menyelesaikan studi, saya pun mengucapkan selamat, kalian telah menyelesaikan satu tahap di dalam usaha kalian untuk bertumbuh di dalam pengetahuan lewat sekolah, bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang dewasa. Saya hanya ingin menyampaikan satu pesan. Yang pertama, yang menurut saya sangat penting, menyelesaikan studi di sekolah, meskipun sangat penting, tetapi hanyalah satu dari sekian banyak hal yang harus dilakukan kalau seseorang mau menjadi pribadi yang semakin dewasa, semakin matang, dan semakin utuh. Yang kedua, jangan pernah lupa akan tempat kalian belajar. Karena tempat ini adalah salah satu yang menjadi amat penting di dalam perjalanan kehidupan kalian. Oleh karena itu, bersama kalian, bersama dengan orang tua kalian, saya pun ingin mengucapkan terima kasih kepada para ibu dan bapak guru, para suster, dan semua yang terlibat di dalam pelayanan pendidikan ini, yang telah juga memberikan yang paling baik bagi anak-anak yang dipercayakan oleh keluarga kepada pendampingan pendidikan di tempat ini. Tuhan memberkati kita semua di dalam langkah-langkah peziarah hidup kita selanjutnya.
nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Putranya, Yesus Kristus Tuhan kita, besertamu dan sertamu juga. Hai, halo anak-anak, adik-adik, keluarga besar Santa Ursula Jakarta. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Semoga tetap sehat, bersemangat, dan sukacita. Ya, pagi ini kita bersama-sama akan merayakan Ekaristi syukur. Syukur atas kasih Tuhan yang melindungi kita, menyertai kita, dan membimbing kita. Kurang lebih selama 3 bulan ini dalam masa pandemi, kita belajar dari rumah. Tentu ada perasaan bosan karena selama 3 bulan hanya tinggal di rumah. Mungkin juga bingung, kesulitan, atau juga sedih. Tetapi toh demikian, kasih Allah tetap terus melimpah pada kita. Sehingga kita bisa menyelesaikan tahun ajaran 2019-2020 ini dengan lancar dan baik. Untuk itu kita bersyukur, kita satukan syukur kita ini dengan kurban Kristus sendiri di dalam perayaan Ekaristi pagi ini. Namun demikian, marilah pada awal perayaan suci ini, kita siapkan hati dan diri kita dengan mengakui dan menyesali akan kelemahan kita, akan dosa dan salah kita, supaya kita pantas dan layak untuk merayakan syukur pada pagi hari ini. Allah yang penuh belas kasih, kami bersyukur atas rahmat yang Kau limpahkan bagi kami. Engkau berkenan membebaskan kami dari dosa dengan mengorbankan putramu Yesus di salib. Penebusanmu membawa pembebasan bagi kami. Namun, seringkali kami tidak setia dan mengecewakan Engkau. Sadar akan kesalahan itu, kami mohon belas kasih dan kerahiman-Mu. Sudilah kiranya Engkau mengampuni dosa dan kesalahan kami, agar pantas untuk ikut ambil bagian dalam karya penyelamatan-Mu ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita sampai ke hidup yang kekal. Amin. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa yang sungguh murah hati,
Kami bersyukur atas berkat dan cinta yang Kau limpahkan kepada kami. Penyertaan-Mu bagi kami terus-menerus, hingga akhirnya kami dapat menyelesaikan tahun ajaran ini dengan pelbagai hal baru yang harus dihadapi di tengah situasi pandemi saat ini. Kini kami akan mempersembahkan seluruh hasil karya kami dan akan kami satukan dengan kurban Yesus Putra-Mu sebagai bentuk syukur kami atas penyertaan-Mu kepada kami. Ya Bapa, ajarilah kami selalu bersyukur atas segala berkat-Mu dan berilah kami kesadaran untuk peduli pada sesama di sekitar kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan pewartaan Sabda Tuhan. Bacaan dari kitab pertama Raja-Raja. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, "Biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau." Jawabnya kepadanya, "Baiklah, pulang dahulu, dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu." Lalu berbaliklah ia daripada Elia. Ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersilaplah ia, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersyukurlah kepada Tuhan karena kasih setia-Nya kekal abadi selama-lamanya. Bersyukurlah kepada Tuhan karena kasih setia-Nya kekal abadi selama-lamanya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik,
kuasa yang menyesakannya. Bersyukurlah kepada Tuhan, karena kasih setianya kekal abadi selamanya. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga, dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Bersyukurlah kepada Tuhan, karena kasih setianya kekal abadi selamanya. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tempat yang dalam. Bersyukurlah kepada Tuhan, karena kasih setianya kekal abadi selamanya. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 Condongkanlah hatiku kepada peringatan-peringatanmu dan karuniakanlah hukum-Mu kepadaku.
sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kamu telah mendengar apa yang disabdakan kepada nenek moyang kita. Jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota Raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Jika ya, katakan ya. Dan jika tidak, katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Anak-anak, adik-adik, para siswi-siswa sekolah Santa Ursula yang terkasih, tentu kalian semua masih ingat kisah Adam dan Hawa. Masih ingat kan? Tentu. Dalam kitab apa? Kitab Kejadian. Ya, betul, kitab Kejadian. Bab 1, bab 2, dan bab 3. Nah, Adam dan Hawa ini adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan. Dan Tuhan Allah amat sangat sayang pada mereka. Mencintai Adam dan Hawa. Saking sayangnya, maka Tuhan Allah memberikan seluruh isi dunia ini kepada mereka berdua. Binatang-binatang semua diserahkan kepada Adam dan Hawa. Tumbuh-tumbuhan, biji-bijian, buah-buahan, yang dedaunan semua diberikan kepada Adam dan Hawa. Dan mereka hidup dengan penuh damai, saling bersahabat antara Adam dan Hawa dan binatang-binatang, antara Adam dan Hawa dan tumbuh-tumbuhan, semua hidup damai bersahabat. Ya. Tetapi kita ingat, Tuhan Allah pernah berkata kepada mereka berdua, "Hai Adam dan Hawa, semua yang ada di bumi ini aku berikan kepadamu. Tetapi ingat, satu buah yang ada di tengah taman itu, jangan sekali-kali kamu raba, apalagi makan." Adam dan Hawa, ya Tuhan, aku mau, aku taati. Terus kehidupan berjalan di Taman Eden, Taman Firdaus itu. Ya. Saat tertentu, suatu hari, kita masih ingat kisahnya kan? Ada ular.
Nyamperin siapa? Nyamperin Hawa. Hai manusia, sini. Si Hawa lalu datang. Ada apa? Ular itu tadi. Tuhan Allah bilang kan, kalau semua buah yang ada di bumi ini tidak boleh kamu makan. Hawa menjawab, bukan. Semua buah yang ada di taman ini, di bumi ini boleh aku makan. Tetapi hanya satu yang ada di tengah taman itu tidak boleh dimakan. Lalu ular menjawab lagi. Keliru. Kamu dibohongi oleh Tuhan. Boleh. Mengapa? Karena kalau kamu makan buah itu, maka matamu akan terbuka dan kamu tahu segala sesuatu. Maka makanlah. Terus percakapan antara Hawa dan ular itu terjadi. Dan akhirnya apa? Hawa terbujuk juga oleh rayuan si ular ini. Dia mendatangi pohon buah yang ada di tengah taman. Dia raba, lalu dia petik dan dia makan. Lalu dia bawa juga, kok enak. Lalu dia bawa kepada Adam, suaminya. Dia kasihkan. Apa yang terjadi? Tuhan! Kenapa aku telanjang? Kenapa aku telanjang? Lalu dia mengumpat, bersembunyi. Hai, mengapa aku telanjang? Aduh, malu. Tuhan Allah datang. Jalan. Adam. Hai Tuhan Allah, malu aku terus. Adam terus sembunyi, takut, malu. Adam, di manakah engkau? Tuhan, aku di sini, malu, aku telanjang. Adam, apakah engkau makan buah yang ada di tengah taman itu? Tuhan, perempuan yang kau berikan kepadaku itu, yang memberikannya. Ya, ceritanya sampai di situ. Anak-anak, adik-adik, Tuhan bertanya apa? Adam, apakah engkau makan buah yang ada di tengah taman itu? Jawabannya kan sebetulnya hanya sederhana, ya kan? Jawabannya apa? Salah satu dari dua. Yaitu apa? Ya atau tidak. Kan? Kalau makan buah itu, lalu jawabannya cukup ya, aku makan. Kalau tidak memakannya, Adam juga harus menjawabnya hanya sederhana, tidak. Tetapi apa yang dilakukan atau yang disampaikan oleh Adam itu, dia tidak menjawab ya atau tidak, tetapi Adam menjawab, perempuan yang sudah engkau berikan kepadaku itu, dialah yang memberiku dan bla 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 bla. Anak-anak, adik-adik, saudari-saudara, bacaan Injil pada akhir bacaan Injil tadi Tuhan Yesus mengatakan, jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Nah, dari kisah Adam dan Hawa itu lalu menjadi jelas bagi kita, kan? Jawabannya berbelit-belit, tidak langsung jawab ya atau tidak. Dan kita tahu itu berasal dari siapa? Si jahat.
Yang tadi disimbolkan dengan apa? Ular. Maka seperti ular itu, yang badannya meliuk-liuk, bisa berbelit-belit, gitu kan? Nah, maka kalau orang itu suka berbelit-belit, ya kan? Suka berbelok-belok, tidak lurus. Nah, ini penjelmaan ular si setan, ya kan? Maka bacaan kita kali ini mengajarkan kepada kita untuk apa? Satu, menjadi pribadi yang berkualitas, menjadi pribadi Kristiani yang bermutu, itu harus jujur, tegas. Kalau ya, katakan ya. Kalau tidak, katakan tidak. Jujur. Yang kedua, menjadi pribadi Kristiani yang berkualitas, menjadi pribadi yang bermutu, itu mesti bertanggung jawab. Ingat tadi kisah Adam dan Hawa. Cukup dia mengatakan kalau memang benar dia makan itu dan nyatanya memang benar, dia katakan, ya aku makan dan aku mau bertanggung jawab. Ya kan? Bertanggung jawab. Setiap orang yang sudah mengatakan ya, bertanggung jawab. Mengatakan tidak juga demikian, bertanggung jawab. Bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dikatakan. Harus mau memenuhi apa yang dikatakan. Sehingga apa yang dikatakan dan apa yang dilakukan itu sepadan, sesuai. Yang ketiga, yaitu tidak berbelit-belit. Pribadi Kristiani yang berkualitas, pribadi yang bermutu, orangnya lurus. Tidak belok-belok, tidak berbelit-belit, tidak muter-muter. Seperti ular itu tadi, atau seperti Adam yang berbelit-belit. Maka kita harus lurus. Apalagi pada saat belajar dari rumah. Ya kan? Tidak ada guru yang bertatapan langsung, tidak ada suster yang mendampingi langsung, hanya bisa lewat layar monitor, gitu kan? Bisa jadi kita tergoda untuk melihat yang lain. Bisa terjadi kita tergoda terhadap iming-iming yang lain. Ini. Yang keempat, menjadi pribadi Kristiani yang berkualitas, menjadi pribadi yang bermutu, itu tidak mudah menyalahkan orang lain. Tapi sebaliknya, mau dengan rendah hati mengakui kesalahan sendiri. Mau dengan besar hati, dengan kebesaran jiwa, mau mengakui, ya aku salah. Dan aku mau memperbaiki kesalahanku itu. Ya kan? Tidak seperti si Adam itu tadi. Dia menyalahkan, perempuan yang kau berikan kepadaku itu tadi. Menyalahkan orang lain. Itu bisa terjadi dalam diri kita. Kalau ada sesuatu hal yang tidak beres, lalu kita ditanya, ada apa ya itu? Oh itu gini. Oh si ini, oh si itu. Mudah menyalahkan orang lain. Tidak mau mawas diri, tidak mau introspeksi diri, tidak mau mengakui kesalahan sendiri kalau memang benar dia yang berbuat salah. Lebih sering kita berargumentasi, lebih sering kita berkelit-kelit, beralasan ini itu, bahkan menyalahkan orang lain. Anak-anak, adik-adik, saudari-saudaraku terkasih, untuk itu marilah kita membangun diri menjadi pribadi yang berkualitas, menjadi pribadi Kristiani yang lebih bermutu. Apalagi di masa yang akan datang ini, yang kita masih akan belajar dari rumah, tampaknya seperti itu. Ya kan? Karena situasi pandemi ini belum tahu sampai kapan selesainya. Maka kita sungguh diuji
untuk menjadi diri pribadi yang berkualitas. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Ia selalu menyertai, mendampingi kita dan tidak pernah melepaskan kita, tidak pernah membiarkan kita jatuh di dalam cobaan, jatuh dalam godaan, apalagi jatuh dalam kejahatan. Maka kita arahkan diri kepada Tuhan yang telah dan terus akan mendampingi, menyertai kita. Semoga kita boleh semakin menjadi berkualitas. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sekarang marilah kita lanjutkan dengan doa umat. Ya Allah, Bapa yang Maha Pemurah, Engkaulah sumber segala rahmat. Bimbinglah dalam peziarah hidup dan pelayanan kami, agar tidak mudah berpaling ke masa lampau. Semoga kami memandang ke depan untuk membangun gereja masa depan yang lebih baik. Berkat karunia Kristus, dengan penuh rasa syukur, kami memuji Engkau seraya berseru dan berdoa kepadamu. Allah Bapa kami yang penuh kasih, bersama kami dan semua bangsa di dunia ini, meratap dan berduka karena wabah virus COVID-19. Mampukanlah kami untuk saling menjaga dan saling berbela rasa. Kami menyadari betapa kecil dan tidak berdayanya kami, bahwa kadang-kadang kami merasa tidak aman hidup kami. Kuatkanlah hati dan teguhkanlah bangsa kami. Kiranya bangsa kami peka dan buatlah kami bijaksana dalam mengatur, menjaga hidup, serta alam semesta ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang murah hati, berkatilah tim medis dan para medis yang berperan selama pandemi ini. Kiranya tangan kasih-Mu senantiasa menyertai mereka dalam memberikan pelayanan kepada setiap orang yang membutuhkan. Berkatilah keluarga mereka dan jagalah mereka dalam naungan kasih-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang penuh kasih, bersama dengan siswa-siswi kami dari TK, TB, SD, SMP, dan SMA, kami bersyukur atas penyertaan dan pendampingan bagi mereka semua. Keberhasilan dan kegagalan telah mereka alami dalam proses pembelajaran bersama. Kiranya semangat belajar tetap berkobar dalam situasi apapun, dan Engkau berkenan menjaga nyala api dalam diri mereka, sehingga di tahun ajaran mendatang, mereka tetap teguh dalam meraih cita dan harapan. Dan juga anugerahkanlah berkat-Mu yang melimpah kepada orang tua dan anggota keluarga mereka masing-masing. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur atas karya dan pelayanan yang telah diberikan oleh Bapak dan Ibu Guru yang telah menyelesaikan tugas dan karya pelayanan mereka di Sekolah Santa Ursula hingga purna. Kini tiba waktunya bagi mereka di Sekolah Santa Ursula menikmati masa pensiun. Berkatilah mereka dan anugerahkanlah dengan kesehatan serta sukacita setiap hari, sehingga mereka tetap memuji dan memuliakan nama-Mu dalam setiap langkah hidupnya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi Suster Windy, Suster Yuli, serta beberapa tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang akan memulai tugas peruntusan ke tempat yang baru. Berkatilah dan dampingilah di setiap karya dan pelayanan mereka
di tempat yang baru. Kiranya kehadiran mereka senantiasa membawa sukacita, berkat bagi setiap orang yang mereka jumpai ataupun yang mereka layani. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami bersyukur atas peringatan 25 tahun hidup membara Sukser Mukti dan rekan-rekan seangkatannya. Kobarkanlah selalu rahmat panggilan hidup suci mereka semua, agar terus setia dan gigih di tengah pelayanan bersama umat-Mu. Jaga dan dampingilah mereka dalam menghadapi setiap tantangan hidup. Kiranya mereka selalu menjadi cahaya kasih bagi setiap orang yang mereka jumpai. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu yang telah kami terima sepanjang tahun pelajaran 2019-2020. Untuk kesehatan, bimbingan dan perlindungan-Mu bagi keluarga besar komunitas pembelajaran Santa Ursula Jakarta. Mampukan kami untuk tetap setia, tekun, penuh semangat dan kasih dalam melaksanakan tugas pelayanan sehari-hari. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Allah Bapa pemelihara hidup kami, demikianlah doa dan ucapan syukur yang kami panjatkan kepadamu di akhir tahun pelajaran 2019-2020 ini. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Kita siapkan persembahan. Sujud kami di hadapan-Mu, bersyukur kami kepada-Mu atas kasih kemurahan-Mu yang hadir selalu. Inilah yang kami miliki, harapan jadian yang murni. Jadi hati cinta sejati, berkarya setulus hati. Terimalah ya Tuhan di hati-Mu persembahan kami umat-Mu. Ubahlah roti tanganku ini jadi tubuh dan darah suci, sumber iman insani. Terimalah ya Tuhan di hati-Mu persembahan kami umat-Mu. Ubahlah roti tanganku ini jadi tubuh dan darah suci, sumber dari iman insani. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami telah menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya.
Berdoalah anak-anakku dan saudari-saudara, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa sumber kehidupan sejati, dengan penuh syukur dan sukacita, kami persembahkan roti anggur ini. Terimalah seluruh persembahan yang kami bawa sebagai wujud syukur kepadamu. Persatukanlah seluruh persembahan ini dengan tubuh dan darah Kristus Putramu, yang telah mengorbankan dirinya demi keselamatan kami. Semoga santapan surgawi yang kami sambut semakin membarui dan menguatkan hidup kami dalam melanjutkan karya penyelamatanmu di dunia ini, dengan pengantaran Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan besertamu dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab demi kemuliaan-Mu yang tak terperikan, Engkau sudi memberi bantuan ilahi kepada kami, manusia yang lemah ini. Engkau selalu menolong kami mengatasi kerapuan kami, dan ketika kami jatuh binasa, Engkau datang menyelamatkan kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dalam Kristus itu pula, laskar malaikat bersujud di hadapan-Mu dan bersukaria sepanjang masa. Perkenankanlah kami memadukan suara dan turut memuji Dikau dengan bernyanyi. Kudus, 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 Allah segala kuasa. Surga dan bumi kemuliaan-Mu, terpujilah di surga, di barat di layar dalam nama Tuhan, terpujilah di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Allah. Engkau baik hati terhadap kami dan menaruh kasih sayang kepada semua orang. Terima kasih ya Bapa, karena segala kebaikan-Mu itu, terutama karena Engkau mengutus Yesus Kristus Putra-Mu kepada kami. Ia datang ke dunia hendak membuka mata dan telinga kami, supaya kami dapat mengenal Engkau sebagai Bapa dan hidup rukun sebagai saudara. Ia mengumpulkan kami di sini, supaya merayakan perjamuan sesuai dengan pesan-Nya. Bapa yang Maha Baik, kuduskanlah persembahan roti dan anggur ini dengan kuasa Roh Kudus, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Sebab dalam perjamuan malam sebelum sengsara dan wafat-Nya, Yesus mengambil roti, Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-murid-Nya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Sesudah itu, ia mengambil piala berisi anggur, ia mengucap syukur dan memuji Dikau, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Wafatmu kami kenang, ya Tuhan, yang bangkit mulia. Datanglah, umat-Mu menanti, penuh iman dan harapan. Oleh karena itu ya Bapa yang kudus, dengan gembira kami mengenangkan segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Yesus Kristus demi keselamatan kami. Dalam kurban ini kami merayakan wafat dan kebangkitannya. Maka kami mohon, terimalah kami sendiri bersama Putra-Mu. Ia rela mati bagi kami, tetapi Engkau membangkitkannya kembali. Ya Allah, Engkau sungguh baik hati. Terimalah persembahan pujian. Kini Yesus hidup bersamamu, namun tetap tinggal di tengah-tengah kami. Engkau sungguh baik hati. Terimalah persembahan pujian. Pada akhir zaman, Ia akan datang sebagai Raja Agung. Dalam kerajaannya, tiada lagi orang yang menderita sengsara. Ya Allah, Engkau sungguh baik hati. Terimalah persembahan pujian. Bapa, Engkau menghibur hati kami dengan Roh Kudus dan mengundang kami menyambut tubuh Kristus dari meja perjamuan ini. Semoga makanan ini menguatkan kami dalam mengabdi Engkau. Ya Bapa, dampingilah Bapak Suci Fransiskus dan Bapak Uskup kami Ignatius, serta para uskup semuanya. Bantulah para murid Kristus supaya selalu berusaha membawa damai dan menggembirakan orang lain. Dan semoga dalam kerajaan-Mu yang abadi, bersama Santa Perawan Maria dan para kudus, kami dapat bersatu dengan Kristus dan hidup bahagia selama-lamanya. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi.
pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa, dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu. Oleh sebab itu ya Tuhan, janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersamamu. Kita berbagi salam damai. Damai Kristus, damai Kristus. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanlah kami. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudari-saudaraku terkasih, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi tapi bersabdalah bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin.
Doa komuni batin. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiran dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku, seolah-olah Engkau telah datang. Aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah darimu. Amin.
dalam melawan godaan, tetap setia. Atas kemenangan jiwa, kini hidupku bahagia menjadi hamba-Mu. Ayo anak-anak yang mau menerima berkat dari Romo, silahkan dahinya didekatkan pada layar masing-masing ya. Tuhan memberkatimu, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya. Marilah berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, dalam perjamuan ini Engkau berkenan hadir dalam diri kami dan menaungi kami dengan Roh-Mu yang kudus untuk menyertai kami terlebih dalam situasi pandemi seperti sekarang ini. Bapa yang baik, tumbuhkanlah dalam diri kami rasa syukur terus-menerus dan keinginan untuk lebih peduli pada sesama kami. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita dengarkan pengumuman. Saudara terkasih, marilah kita dengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Pak Heru sebagai perwakilan dari rekan-rekan guru yang purna tugas dan pindah tugas ke tempat lain, dan akan dilanjutkan sambutan oleh Ketua 3 Yayasan Satya Bakti, Suster Edith Watu, OSU. Yang terhormat Romo, Muder, para suster, Bapak Ibu Kepala Sekolah dari SMA sampai dengan TK, kemudian teman-teman guru muda, minimal yang tetap bersemangat muda, dan anak-anakku yang terkasih. Kalau saya boleh pamer, Pak Heru sudah agak berubah dikit. Minimal rambut sudah mau pengen gondrong. Kalau dulu agak rapi, prontos, sekarang sudah pensiun akan berubah, minimal rambut. Mumpung ubannya masih 1-2. Saya berdiri di sini mewakili teman-teman yang akan purna bakti. Untuk guru, teman-teman guru, saya lebih suka menyebut diri saya alumni Santa Ursula, sehingga sanorian saya masih ada di sini. Walaupun begitu, saya sebenarnya bukan orang yang cocok untuk mewakili. Maka tadi saya berbisik dulu sama Muder. Muder, saya boleh nyablak nggak? Udah kayak Pak Heru aja. Amin, amin. Sudah. Karena kalau orang Manado bilang, saya formal itu mati gaya. Orang Jawa mati suri. Maka saya lebih dulu ke Muder. Yang pertama, saya masih ingat sekali memperkenalkan dulu teman-teman yang akan bersama-sama pindah tugas maupun yang alumni Santa Ursula, teman-teman guru. Suster Windy. Suster Windy itu setiap pagi sapaan yang khas. Bapak Ibu guru yang baik, ini semangat. Saya nggak pernah lihat kok Suster Windy. Kapan sih Suster Windy agak loyo dikit? Enggak. Selalu, selamat pagi Bapak Ibu yang baik. Suster Windy. Bu Lucia, saya masih ingat beliau. Dulu waktu beliau hamil, saya selalu,
Bu, kok belum cuti toh? Ntar dulu, kan kasihan anak-anak. Masih saya harus mempersiapkan anak ini supaya saya bisa cuti. Pada saat tertentu, kok Bu Lucia jalannya tergopoh-gopoh. Mana Bu? Tak dulu, Pak. Ternyata beliau mau melahirkan. Jadi saya hanya akan menyatakan bahwa anak masih ada di dalam kandungan pun ikut melayani Santa Ursula. Bu Harimbi sama. Kalau dulu beliaunya minta bantuan di BSD, zaman awal-awal BSD. Capek nggak Bu? Dinikmatin Pak Heru, itu akan menyenangkan. Amin amin. Bu Flora sama. Saya cerita sama Pak Teknonya soal Bu Flora mau ngajarin. Ya padahal katanya beliau kuliah aja sibuk, tapi ya bisa ya udahlah. Ini keluarga walaupun bukan guru tetap, kadang saya masih malu lebih sanorian dari saya. Masih ada Ibu Nia yang muda. Yang tua satu lagi Bu Merak, nanti dulu. Bu Nia. Bu Nia itu kalau awal-awal ngajar sama-sama dengan saya. Dan dia selalu ngajak ngobrol. Pak Heru nih ada bisik-bisik dulu. Saya dikira membocorkan soal. Kenapa? Saya memberi tambahan, Pak. Kenapa? Ini kamu tawarkan ke semuanya enggak? Iya. Ibu ngambil soal enggak? Enggak. Siapa aja yang datang anak ini? Saya cek ke anaknya. Oh, tidak apa-apa. Nanti Pak Heru yang bertanggung jawab, saya mengatakan itu. Dan itu semangat orang muda. Masih bisa berbagi. Saya yang sudah tua dan yang sampai segitu sekarang. Bu Merak, saya pernah ketemu sama suami di toilet. Loh, Pak, nggak ngantor? Saya bahasanya kurang tahu persis, tapi menantikan. Ya inilah, saya punya istri di Santa Ursula. Jadi tidak hanya anak tadi, keluarga juga. Saya yang akan nyablak sendiri. Mohon maaf suster, saya akan nyablak supaya anak-anak yang di rumah, teman-teman guru muda juga bisa lihat. Sekarang kalau live-in itu bulan Juni. Saya bulan Juni masih ngeles sih. Saya sehari kadang 2-3 anak les. Per hari 300, per anak 350. Nggak usah dihitung, duitnya nggak penting bagi saya. Tetapi apa? Saya meyakini bahwa live-in masih menjadi satu bagian untuk mendidik anak kita. Saya ikhlas itu. Dan saya terbiasa dengan istri ngomong, Mah, saya ngeles bisa 1 atau 1,5 atau 2 kali gaji Ursula. Tapi tugas perutusan saya adalah guru. Istri saya nggak pernah. Paling-paling kalau suster ngasih uang saku live-in, bagi dong separuh-separuh. Itu. Dan saya datang ke Ursula awal-awal, ini yang mungkin tidak bisa mewakili teman-teman. Saya datang Ursula awal-awal, saya ingat pernah baca Gadis Pantai. Saya masih ingat di situ. Dia dulu agak dibrandel pada zaman Orde Baru karena dia mengatakan ini kekecilan berpikir. Waduh, keras amat. Tapi orang menjadi semangat untuk baca. Dan di situ saya kayak gadis pantai ya dulu ya. Di Ursula datang masuk pintu gerbang, dengar Ursula itu perpustakaan nomor 1. Wow. Guru-guru punya disiplin dan ini. Wow. Awal ketemu Suster Francisco sama. Dan saya sangat hormat dengan beliau. Karena beliau adalah, kalau saya bukan bersama beliau, saya sudah nggak pantas jadi guru Ursula. Kalau saya jatuh, bimbing,
jatuh lagi, kadang-kadang setel dulu, kamu jatuh lagi, bangunin lagi. Dan sampai bertahan saya pensiun. Itu beliau. Walaupun saya dari rumah dulu sudah bawa motor dulu. Mohon maaf, Muder, Suster Kopi, saya termasuk orang keras kepala memang ya. Karena awal-awal saya datang, saya sudah menyanggupi Ursula, makalah saya belum beres. Dan salah satunya makalah itu, moto saya pakai bahasa Jawa. Kajur saya ngomong, nggak bisa. Enggak, saya akan hidup ini foto saya. Nanti kalau suster yang dan anak-anak yang nggak bisa bahasa Jawa bisa bertanya Bapak Ibu. Sakjroning ati kang tulus, kacipta asing pangeran kang kudu katumangkarake ing sapadha padane ngaurip. Nggak ada di Injil, tapi itu. Dan Kajur ngomong, nggak boleh. Enggak, saya bertahan. Saya akan hidupi. Sehingga 30 tahun saya masih ingat moto saya. Moga-moga ya sedikit agak mendekat ke situ. Tulus, artikan tulus. Dan diberikan pada sesama. Sesama tidak berarti hanya murid, hanya teman guru, dan seterusnya. Itu saya mengawali masuk Santa Ursula. Dan pada Suster Windy saya kesan karena apa? Saya nggak pernah berantem sama Suster Windy. Susah. Kalau sama Suster Mukti dulu kita masih semangat muda sama-sama ya Suster ya. Dan saya ikhlas nanti akan minta maaf bersimpuh ke Suster. Karena saat itu Suster Mukti tuduhan yang kamu membocorkan soal ya. Hah? Saya lihat kalau angka saya tidak salah. Hah? Di mana Suster? Di Pak Anton. Turun sekarang. Semangat ya. Turun. Sama-sama muda. Dan Suster, tahunnya segini, ini. Nah sudah. Perbilang. Dan salah siapa ya tidak dia? Tapi agak gondok sih saat itu memang. Tapi saya belajar, ya Tuhan maafkan karena saat ini kilaf. Mungkin. Tapi kenapa? Saya mencari data yang lain. Yang seperti saya kalau apa sih? Banyak. Oh, mungkin suster shock terapi teman-teman guru. Sehingga tidak melakukan itu. Padahal dulu nyeken soal itu hal yang masih baru. Soal saya yang lama. Maka saya bertahan. Karena moto itu saya tulus. Begitu juga saya belajar, setiap kepala sekolah saya belajar. Dulu saya ingat pasti Suster Pia 2 bulan atau 3 bulan. Tapi saya belajar sama beliau. Beliau kalau kemana-mana bawa sorsario. Memang boleh ya kalau doa begitu kadang berhenti. Apa-apa Peru, ya. Saya mencoba kalau dari sekolah pulang sudah jam 9 malam karena masih ngelesin tadi. Capek sorsario itu betul-betul. Dan kadang-kadang Bun, sama Bunda Maria, Bun, saya ngantuk sekali nih. Saya mau merokok dulu ya sama ngopi. Ya, nanti lanjut lagi deh Bun. Pulang saya lanjut lagi. Hal kecil. Saya ngomong lagi ke Suster Pia. Suster, kalau seperti itu, saya boleh? Enggak apa-apa. Itu berlanjut agak lama. Pasang surutnya juga di dalam iman. Tetapi saya sangat bersyukur. Iman saya juga dipelihara oleh sekolah. Retret. Ampun. Dan saya belajar dari retret, yang tadinya malas baca buku, saya baca buku. Itu menyenangkan sekali. Doa,
dan itu menghidupkan keimanan. Itu bahagianya jadi guru Santa Ursula. Sehingga saya sudah tua, pensiun, muka masih agak ceria. Walaupun saya belajar menjadi pensiunan, sekarang belum berhasil. Belajar bubuk siang sudah lumayan. Karena dulu barang mewah itu. Yang belum bisa belajar bubuk agak sore. Matanya masih belum bisa. Kembali lagi menekuni baca dan seterusnya. Itu menghibur. Nah, untuk ini ada beberapa pengalaman yang mungkin menarik untuk teman-teman muda, guru-guru muda yang nggak cocok ya jangan diikutin. Karena Pak Heru konyol dari sisi tadi, saya bersyukur saya dikaruniai oleh Tuhan, saya bisa ngelesin. Kalau kamu enggak ya jangan ikut-ikut apa yang Pak Heru lakukan, mungkin nggak cocok. Untuk ini saya bersama teman-teman guru, suster, mohon undur diri dari Santa Ursula kita tercinta. Saya yakin serpian kecil yang saya pernah tinggalkan, serpian kecil akan berbuah menjadi kasih yang berbinar seperti berlian di tangan Anda semuanya. Sekali lagi, mohon maaf, baik pada muda, teman-teman kolega, bahkan juga anak-anak. Kalau saya salah, saya mengatakan, saya salah. Bahkan mau pensiun sekalipun. Izinkan saya untuk menarik diri dengan beberapa teman guru dan suster yang akan berkarya di tempat lain. Doa saya selalu menyertai Anda semua. Tuhan memberkati. Terima kasih. Yang kami kasihi, para suster, Bapak Ibu guru, TU dan karyawan, peserta didik, dan orang tua murid Sekolah Santa Ursula Jakarta yang hadir di sini maupun yang mengikuti acara penutupan tahun pelajaran 2019-2020 di rumah. Ketika dunia, termasuk negara kita tercinta Indonesia, dilanda kecemasan, kekhawatiran, ketakutan akibat merebaknya pandemi COVID-19, dunia pendidikan tidak luput dari dampak pandemik ini. Pertengahan bulan Maret 2020, sekolah kita harus menghentikan kegiatan pembelajaran tatap muka langsung di sekolah, diganti dengan pelajaran jarak jauh, di mana semua kegiatan pembelajaran berpindah tempat dari sekolah dan harus dilakukan dari rumah. Sebuah perubahan besar dan mendadak yang membuat kita agak kelabakan. Kita belum siap sepenuhnya dengan pembelajaran berbasis teknologi. Sebuah tantangan besar yang telah mendorong kita semua untuk berjuang, berupaya, menemukan cara dan jalan untuk melakukan perubahan
dalam menyajikan proses belajar mengajar secara daring. Hampir 4 bulan lamanya kita sudah mengalami mengajar dan bekerja berbasis teknologi. Di tengah kesulitan, kendala yang dihadapi dalam pelajaran jarak jauh, kita semua dengan usaha yang maksimal telah berusaha menemukan solusi-solusi untuk tetap dapat melayani pendidikan yang baik bagi peserta didik kita. Walaupun masih ada hal-hal yang menuntut kita untuk lebih meningkatkan lagi kemampuan menyajikan pelajaran yang lebih bermutu dan bervariasi dengan memanfaatkan teknologi. Evaluasi setelah menjalankan pelajaran jarak jauh dan work from home akan sangat membantu kita membenahi, memperbaiki hal-hal yang belum kita lakukan secara maksimal dalam proses belajar mengajar. Di akhir tahun pelajaran 2019-2020, kita bersyukur kepada Tuhan yang telah mendampingi kita dalam melewati masa-masa yang tidak mudah ini dengan kesetiaan untuk terus memberikan yang terbaik bagi anak didik kita. Kita bersyukur murid-murid kelas 12, kelas 9, dan kami yakin juga murid kelas 6 SD, walaupun belum ada pengumuman kelulusan, semuanya pasti telah berhasil dengan baik. Terima kasih kepada para guru, TU, karyawan Yayasan Satya Bhakti, orang tua murid yang telah bekerja dengan baik bahu-membahu, bekerja sama, sehingga proses belajar mengajar tahun pelajaran 2019-2020 dapat berjalan lancar. Masing-masing kita telah memberikan kontribusi yang sangat berharga dalam mensukseskan pendidikan di Santa Ursula, Jakarta. Bapak Ibu, di akhir tahun pelajaran ini ada beberapa rekan kerja kita yang akan mengakhiri pelayanannya di Sekolah Santa Ursula, Jakarta. Pada kesempatan ini, saya mewakili pengurus Yayasan Satya Bhakti ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Arimbi Dian Resi. Ibu Arimbi adalah alumni SMA Santa Ursula yang telah lulus dari perguruan tinggi, kembali mengabdi di alma mater tercinta 36 tahun lamanya, sejak tanggal 27 Juli 1984 sampai usia pensiun. Terima kasih Ibu Arimbi telah ikut serta memperkuat fondasi pendidikan di SMA Santa Ursula dengan setia dan bertanggung jawab. Saksi nyata pengabdian Ibu pasti terpatri dalam sanubari peserta didik yang mengalami pelayanan Ibu. Kami berdoa semoga di masa pensiun Ibu diberkati Tuhan dengan kesehatan yang baik, penuh sukacita menikmati masa pensiun. Terima kasih kepada Ibu Lucia Puji Astuti. Ibu Lucy sudah mengabdi di SMA Santa Ursula Jakarta selama 34 tahun sebagai guru biologi sejak tanggal 1 Juli 1986. Sesudah pensiun, Ibu Lucy masih bersedia mengajar selama 6 tahun, mendampingi guru-guru muda dalam proses pembelajaran biologi.
Terima kasih Ibu Lucy untuk kesetiaan dalam pengabdiannya yang pasti memberikan inspirasi bagi rekan-rekan yang ditinggalkan. Semoga masa pensiun Ibu dipenuhi sukacita dan damai. Tetap jadi inspirasi bagi keluarga dan masyarakat sekitar. Terima kasih kepada Bapak Heru Purwanto. Pak Heru sudah mengabdi di SMA Santa Ursula sebagai guru fisika selama 32 tahun sejak 1 Mei 1988. Sesudah pensiun masih membantu mengajar 1 tahun lebih. Terima kasih Pak Heru menjadi teladan kesetiaan dan ketekunan dalam menjalankan tugas sebagai guru. Semoga semua kegiatan-kegiatan yang dirancang oleh Pak Heru untuk dilakukan di masa pensiun diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Ibu Merak Tri Yuliani. Ibu Merak telah memberikan kontribusi mengajar bahasa Indonesia sebagai salah satu khasana budaya kita yang sangat penting selama 26 tahun sejak 1 Juli 1994. Semoga di masa pensiun Ibu tetap beraktivitas membagikan kekayaan yang terkandung dalam bahasa Indonesia kepada siapapun. Suster Norwindi Kartika Dewi yang biasa dipanggil Suster Windy. Terima kasih Suster Windy telah melayani pendidikan di Ursula Jakarta selama 8 tahun. Sejak 1 Juli 2012 sampai dengan akhir Juni 2017 menjadi Kepala SMP Santa Ursula. Dan sejak 1 Juli 2017 sebagai Kepala SMA Santa Ursula. Terima kasih untuk ketekunan, kesetiaan menjalankan tugas sebagai kepala sekolah secara kreatif, memberikan inspirasi kepada guru untuk terus melakukan perubahan, menjawab kebutuhan generasi muda. Kami berdoa dan mendukung tugas baru Suster Windy di Surabaya sebagai Ketua 3 Yayasan. Pengalaman mengelola sekolah pasti membantu Suster untuk tugas baru ini. Terima kasih kepada Suster Juliana Margareta. Suster Juliana Margareta selama 3 tahun melayani pembinaan karakter peserta didik lewat tugas pastoral yang dilakukan dengan baik di SD maupun SMP. Kami menyertai Suster Yuli dengan doa-doa kami dalam perutusan baru sebagai Kepala SD Santa Maria Surabaya. Selalu jadi saluran berkat kasih Tuhan bagi orang-orang yang dilayani. Terima kasih kepada Ibu Antonia Meldiana Danus. Ibu Meldi selama 3 tahun menjadi pendamping setia bagi anak-anak dalam mempelajari fisika secara kreatif, membuat anak-anak senang belajar fisika. Ibu Meldi ingin memberikan yang terbaik lagi dengan mengasah lebih, meningkatkan kemampuannya dalam fisika. Memutuskan untuk tidak lagi melayani pendidikan di Santa Ursula Jakarta dan akan melanjutkan studi. Kami berdoa agar apa yang dicita-citakan oleh Ibu Meldi terwujud. Ibu Ika Aprilianti Sitanggang. Ibu Apri telah mengabdi di SD Santa Ursula sebagai tenaga kependidikan selama 2 tahun sejak 1 Juli 2018. Terima kasih Ibu April untuk pelayanan Anda di SD Santa Ursula. Semoga Tuhan memberkati usaha Ibu April untuk rencana di waktu yang akan datang. Terima kasih Ibu Nia Dewanti Simanjuntak. Ibu Nia, terima kasih untuk kesediaan Ibu
mengajar PKN di SMA Santa Ursula selama 1 tahun 6 bulan. Semoga Tuhan juga memberkati Ibu untuk tugas-tugas lain di tempat yang baru. Terima kasih kepada Ibu Marta Ernawati. Ibu Marta telah melayani anak-anak kelas 1 SD selama 1 tahun 6 bulan dengan sabar, tekun, walaupun tidak mudah mendampingi anak-anak kecil. Semoga Tuhan menyertai selalu rencana Ibu Marta selanjutnya. Terima kasih kepada Ibu Maria Flora Rosalina. Ibu Flora, terima kasih kesediaan dan kehadiran Ibu sebagai guru bahasa Inggris. Selama 1 tahun sangat membantu kami sebagai guru di saat-saat kami menghadapi kekurangan guru. Tetap bersemangat dalam tugas-tugas yang akan dilakukan. Ibu Agi Agatha. Ibu Agi ini juga adalah alumni dari Santa Ursula, Jakarta. Ibu Agi, terima kasih kehadiran dan kesediaan Ibu Agi selama 6 bulan mengajar biologi telah sangat membantu SMP Santa Ursula ketika dihadapkan dengan kehilangan guru biologi. Ibu Dian yang secara mendadak dipanggil Tuhan. Walaupun hanya 6 bulan, pasti meninggalkan kesan yang baik buat sekolah dan murid-murid. Semoga karya-karya Ibu Agi di mana saja diberkati Tuhan. Terakhir, terima kasih kepada Bapak Heribertus Wagio. Pak Heri, terima kasih sudah menolong SD Santa Ursula menjadi guru olahraga selama 6 bulan. Selamat menikmati masa pensiun penuh berkat dan damai. Sekali lagi Bapak Ibu, kami mengucapkan terima kasih untuk pelayanan penuh kasih di Sekolah Santa Ursula Jakarta. Selamat memulai hidup dan karya yang baru dimanapun berada. Jangan lupa mengunjungi lagi Santa Ursula Jakarta, karena Santa Ursula Jakarta tetap adalah rumah kita bersama. Rumah yang telah diperkokoh fondasinya oleh pengabdian Bapak, Ibu, dan Suster selama mengabdi di Santa Ursula Jakarta. Sekali lagi terima kasih, tetap penuh semangat dan harapan menyongsong tahun pelajaran 2020-2021. Salam Servian. Sebelum kita menerima berkat penutup, mohon perhatian bagi suster dan Bapak Ibu yang purna tugas dan melanjutkan karya di tempat yang baru untuk menuju pintu kapel sebelah kanan setelah perayaan Ekaristi selesai. Terima kasih. Para saudara terkasih, terima kasih atas kebersamaan kita dan kesetiaannya dalam perayaan Ekaristi ini. Sekarang marilah kita tutup perayaan suci ini dengan memohon dan menerima berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan berkat-Nya kepada kita semua. Amin. Semoga kita semua senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi
syukur kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita diutus. Amin. Senang